Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua terkait dengan pengelolaan kinerja yang sudah Bapak Ibu isikan di PMM. Waktu pertama kita sudah mengisi tentang bagaimana membuat perencanaan observasi kelas, gitu ya. Nah, selanjutnya seperti biasa silakan Bapak Ibu buka PMM kembali, kemudian cek langkah observasi. Ini sudah ada yang berwarna biru seperti ini, jadi nanti Bapak Ibu silakan sudah bisa ya untuk mengisi. Yang pertama cek langkah observasi dulu. Ini khusus bagi Bapak Ibu yang sudah divalidasi oleh kepala sekolah, maka akan muncul checklist seperti ini ya. Checklist 1 ya, kemudian checklist kedua, ini berarti Bapak Ibu sudah divalidasi tentang pelaksanaan observasi kelas. Nah, langkah selanjutnya Bapak Ibu adalah isi dokumen yang ada di sini. Ya. Silakan klik isi dokumen di sini. Ya. Nah, kemudian ini adalah hasil daripada target perilaku yang sudah divalidasi oleh kepala sekolah. Perhatikan saran dan rekomendasi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah pada bagian bawah ini. Ya. Nah, misalkan di sini saya diberikan saran, guru akan lebih menggunakan berbagai variasi dalam strategi pengelompokan siswa di kelas. Ya. Nah, kalau sudah mendapatkan ini, langkah selanjutnya Bapak Ibu klik lanjut. Nah, setelah lanjut nanti akan ada beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu harus isi. Ya, ini sebagai umpan balik atau feedback kegiatan observasi kelas yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu di kelas. Seperti itu ya. Nah, misalkan kita lihat di sini, contohnya adalah apa tantangan yang Anda hadapi untuk melakukan praktik kerja yang direncanakan selama observasi kelas. Nah, ini misalkan ada contoh saya kesulitan karena banyak murid yang menuntut bikin kelompok sendiri. Nah, misalkan gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu silakan ketik sesuai dengan tantangan yang Bapak Ibu hadapi di kelas masing-masing. Ya, pada saat observasi kelas. Nah, kemudian ini juga ada panduan refleksi pengisian, tantangan kesulitan yang Anda hadapi, aspek praktek yang ingin Anda tingkatkan efektivitasnya, perubahan praktek agar lebih berdampak pada pembelajaran dan sebagainya. Ya, yang kita isi di sini, kesulitan yang saya hadapi, saat praktek kerja yang direncanakan dalam observasi kelas, misalkan ya, siswa lebih suka ya membuat kelompok belajar sesuai dengan keinginan mereka masing-masing ya. Nah, misalnya seperti itu ya. Kemudian apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktek pembelajaran Anda? Nah, tindak lanjut jangan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas praktek pembelajaran, misalkan ya, ini contohnya memberikan opsi-opsi program dengan dinas pendidikan. Ya. Kalau kita misalkan tulis mengadakan ya diskusi ya dengan teman-teman di MKMP dan komunitas belajar ya, belajar sekolah. Nah, saya seperti itu ya. Kemudian ya, kita mengadakan diskusi dengan teman-teman MKMP dan komunitas belajar sekolah. Apa upaya-upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut? Nah, upayanya apa? Misalkan ya, ini mendiskusikan dinas pendidikan untuk membicarakan tentang inovasi dalam program sekolah. Nah, bisa misalkan kita membangun komunikasi ya dengan dinas pendidikan dan juga MKMP dan atau komunitas belajar ya. Nah,
belajar di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi kita upaya yang kita lakukan membangun komunikasi dengan dinas pendidikan dan juga MKMP dan komunitas belajar di sekolah maupun di luar sekolah. Kapan Anda akan melakukan aksi tindak lanjut? Nah, ini silakan Bapak Ibu isi tindak lanjut ini mau dilakukan di kapan. Misalkan kita ambil di bulan Mei saja, Mei misalkan. Karena kan kita penilaian sampai dengan bulan Juni. Apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut tersebut? Nah, dukungan di sini silakan pilih, tinggal diklik ya. Ada sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar praktik, penyediaan atau pembelian alat bimbing pembelajaran, penyediaan atau alat atau akses ke sumber belajar melalui satuan pendidikan, izin untuk mengikuti pelatihan di luar satuan pendidikan, memperoleh mentoring dari kepala sekolah, guru penggerak, guru atau pemateri eksternal atau manajemen sekolah. Nah, ini mungkin kita klik yang ini saja. Ya, nah, mentoring dari kepala sekolah, guru penggerak, guru atau pemateri eksternal. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, baik, berikutnya turun ke bawah lagi. Opsional pilihan belajar dan platform merdeka atau di BMN. Nah, apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas belajar kinerja Anda? Nah, ini kita klik di sini. Pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, modulnya apa? Kita pilih. Misalkan persiapan belajar berdiferensiasi. Kita pilih. Oke. Kemudian interaksi aktif dan empatik terhadap peserta didik. Kita klik lagi. Pilih modul di pelatihan mandirinya. Misalkan restitusi. Ya. Kemudian pengelolaan emosi dalam menjalankan peran sebagai pendidik. Nah, kita pilih modul di sini. Misalkan teori memahami pembelajaran mandiri ya. Nah, kita pilih yang teori coaching. Kemudian kapan Anda akan pelajari pilihan belajar dari PMM? Nah, contohnya misalkan kita klik saja dari bulan Mei sampai dengan Juni misalkan ya. Atau bisa diklik aja dari April lah ya. April sampai dengan Juni misalkan. Apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut tersebut? Nah, ini kita klik di sini. Misalkan sekedar melakukan kegiatan belajar praktik. Nah, ini mentoring dari kepala sekolah, guru penggerak, guru atau pemateri eksternal atau manajemen sekolah. Kita cek ini lagi aja. Oke, kalau sudah kumpulkan. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, setelah selesai ini, ya, Bapak Ibu sudah menyelesaikan tahap pertama yaitu pelaksanaan observasi. Dari isi dokumen persiapan, menunggu atau melakukan observasi, isi dokumen tindak lanjut. Nah, setelah ini selesai, nanti nunggu validasi dari Bapak Kepala Sekolah lagi, baru masuk ke bagian kedua, tindak lanjut observasi. Nah, dari sini kemudian Bapak Ibu bisa kembali lagi, ya, kita mulai isi dokumen yang perlu diupload. Ya. Di sini ada beberapa dokumen yang perlu diupload. Ya, sebentar. Nah, ini ya. Pengembangan kompetensi ini bisa kita kumpulkan. Klik di sini. Kemudian ini sudah ada, misalkan meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri. Nah, ini Bapak Ibu kalau sudah ada, bisa dikumpulkan, kemudian diupload dokumennya. Ya. Apa ini? Sertifikat topik atau dokumen relevan lainnya. Berarti ini adalah topik dari PMM yang sudah Bapak Ibu selesaikan. Nanti di-upload di sini. Klik unggah dan upload. Ya. Nah, kemudian misalkan meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagai praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Nah, ini kita klik sini. Ya. Ini kebetulan saya sudah mengumpulkan 2 dokumen. Nah, yang kemarin Bapak Ibu dapatkan dari sekolah, ini kita unggah di sini. Ya. Unggah dokumen yang sudah disimpan ya. Nah, ini misalkan saya sudah menyimpan kemarin itu dokumen saya di sini ya. Kita cari dulu sebentar.
Nah, ya. Nah, ini sertifikat ketiga, kita klik sini. Nah, kalau sudah semua, kumpulkan. Kumpulkan. Ya. Oke, saya mengerti. Nah, jadi Bapak Ibu sudah mengumpulkan, maka nanti akan dicek oleh kepala sekolah di sini. Seterusnya sampai kemudian dokumen-dokumen lainnya, kalau sudah siap bisa diklik di sini, ya. Ini unggah, ya, dan sebagainya, sesuai dengan perintah yang ada di sini. Oke, kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini ada tugas tambahan. Nah, tugas tambahan ini silahkan Bapak Ibu bisa lihat tugas tambahan masing-masing. Misalkan sebagai wakil kepala sekolah, sebagai kepala bengkel, ya, kepala perpustakaan, wali kelas dan sebagainya. Nanti di sini Anda uploadan. Uploadnya apa? Berupa laporan yang disertai surat keputusan, surat tugas atau dokumen relevan lainnya. Di laporannya itu laporan kegiatan Bapak Ibu, itu dari program kerjanya, kemudian laporan sudah dilakukan itu apa saja, ya, termasuk surat tugas ataupun SK sebagai tugas tambahan. Nah, kalau selesai nanti kumpulkan kembali. Jadi itu yang bisa Bapak Ibu lakukan, ya, sambil menunggu validasi. Nah, bagi teman-teman yang belum divalidasi bisa menyicil yang ini dulu, ya, kumpulkan dokumen. Karena kalau observasi praktek kinerja itu berdasarkan tanggal yang sudah teman-teman ajukan semua di PNM. Kalau tanggalnya belum lewat berarti belum bisa. Nah, kalau hari ini tanggal 11 berarti teman-teman yang mengajukan observasi dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 11 Maret sudah bisa mengerjakan. Nanti yang 11 Maret ke sana kita tunggu sampai pelaksanaan sudah dilakukan. Itu mungkin sementara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.